Meski sebagai salah satu pusat industri di Indonesia dan identik dengan kota yang panas, nyatanya Bekasi memiliki tempat nan asri dengan panorama yang eksentrik. Terdapat pulau kecil di tengah danau, Situ Ciberem yang berlokasi di Tambun Selatan Bekasi ini memiliki daya tarik yang tidak kalah menarik dari danau yang lainnya. Banyak orang yang bilang, Situ Ciberem mirip dengan Danau Toba, ditambah daratan kecil di tengah-tengah yang bak Pulau Samosir. Memiliki luas sekitar 2 hektar, Situ Ciberem yang dikenal akan alaminya ternyata menyimpan kisah tragis yang penuh misteri. Waktu tahun 2013 itu di sini ada naga kepala 7 yang saya lihat cuman itu. Banyaknya peristiwa-peristiwa yang tidak wajar seperti penampakan sosok remaja yang disinyalir korban tenggelam di Situ Ciberem, hingga rumor yang beredar mengenai seorang wanita hamil tua yang meninggal secara tidak wajar. Tidak sedikit masyarakat setempat yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan makhluk gaib penunggu Situ Ciberem. Ya, waktu saya sedang istirahat sama istri saya, ya istri saya habis lahiran, pas habis ngundang-undang temannya pulang ke rumah, duduk sebentar, dia langsung kejang-kejang. Terus saya udah panggil orang pintar, udah panggil orang tetangga-tetangga semua, sampai istri saya meninggal. Jadi kita udah sampai tempatnya, ini adalah Situ Ciberem, Bang Aden, Kananda. Siap. Dan malam hari ini Kananda kita bakalan ditemen sama Bang Aden, karena Bang Aden sendiri tuh bisa aku bilang orang yang cukup suka ya dengan hal-hal mistis seperti ini ya Bang Aden. Keluarga saya keluarga mistis. Oh, dan misi kita pada malam hari ini tuh adalah untuk mencari tahu kenapa banyak sekali gangguan di Situ Ciberem ini, Bang Aden. Dan tepat di samping kita, ini ada warung dan pernah ada kejadian sepasang suami istri itu mengalami, bisa aku bilang, gangguan berupa istrinya kesurupan sampai meninggal dunia. Oke. Dan menurut aku pribadi itu kasus yang cukup mengerikan ya, karena kok bisa gitu kan Anda sampai meregang nyawa. Mungkin kan Anda boleh ngejelasin dari itu dulu. Saya mendapatkan visual ya Pak saya, yang dimana emang pasang suami istri ini pada saat itu istrinya sedang hamil tua, keadaan. Jadi istrinya itu sedang hamil tua, mungkin pada saat itu psikisnya sedang down itu masuk. Pada saat itulah ya. Berarti ya. Tapi maksud aku kok bisa sampai meninggal kan Anda? Karena mungkin bisa aku bilang itu kasus yang sedikit ya. Ya. Tidak banyak kasus seperti ini. Pada saat kondisi dia sedang mau diambil lah sama Gusti Allah, itu emang kondisinya itu dia kayak ada makhluk yang sedang menempel pas ya. Makhluknya itu tubuhnya itu saya masih abu-abu, tapi saya melihat kayak visualnya itu adalah rambutnya panjang, tapi saya masih belum bisa mendapatkan bentuk mukanya ataupun wujud kakinya. Sempet saya lihat kayak visual untuk dia aktivitasnya si makhluk gaib itu. Jadi dia emang awalnya itu di sini pohon ini, dan dia emang suka melintas di jalan ini dan ke tempat setu ini Mas ya. Cuma mungkin di luar dari kasus ini juga nih Bang Aden, Bang Aden gimana nih? Udah ngerasain apa nggak pada saat kita kan udah di area setunya nih? Saya coba serap apa yang ada di sini ya, seperti itu yang saya rasakan. Dia banyak sekali kesedihan, banyak sekali penyesalan di sini. Begitu. Gitu ya Kak Aden? Betul banget, karena Kak Adin itu emang soal segi kesedihan itu yang pasti ada. Oke, cuma balik lagi mungkin ke sosoknya ya Bang Aden, Kananda. Kananda bilang kalau mendapatkan gambaran kalau sosoknya itu kayak berlalu lalang ya dari pohon ini ke arah di jalan sini, setu sana ya. Betul. Ya udah, gimana kalau emang kita langsung ke sana juga untuk mencari tahu juga kenapa banyak banget gangguan yang ada di sekitar area Situ Ciberem ini. Siap. Yuk Bang Aden, Kananda.
Gambaran peristiwa dan kesedihan yang dirasakan oleh Den Ananda makin membuat kami penasaran. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak sosok seperti apa yang merasuki tubuh seorang wanita hamil tua hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Tadi kan Bang Aden Ya. sempat bilang kalau merasakan aura kesedihan ya. Bang Aden sendiri tuh bisa atau tahu bisa merasakan hal-hal kayak gitu tuh sejak kapan Bang Aden? Ya emang dari keluarga saya dari dulu kita semua diharuskan belajar. Kita harus belajar. Kecil emang diajak sama bapak tuh jarak ke sana, jarak ke sini. Nih belajar ini, belajar itu, disuruh. Emang keluarga kita dari dulu sering berhubungan dengan hal yang Hal-hal seperti kayak itu. gini ya. Pas Kenapa kan Anda? Jangan. Kan Anda, aduh, ini aman. Aduh, permisi, assalamualaikum. Oh, ini aliran air yang langsung Ya. dari setunya ya? Kalau deras ini kan. Kenapa kan Anda? pas ya Kak Aden, Salah. tadi emang pada saat kita menuju ke jembatan, saya melihat salah satu sosok, tapi nggak sempat kita bahas. Tiba-tiba dia ke sini, ke bawah sini, dan emang ternyata banyak sekali makhluk yang dimana makhluknya itu berbentuk seperti manusia. Bentuknya manusia. Hanya ada satu yang paling beda dengan dia, posisinya itu sebelah sana, Pas ya. Di ujung sana ya? Di ujung sebelah sana. Dengan pakaian kuyup, basah Kuyup kuyup, basah. kuyup basah, muka pucat. Ini kelamin laki-laki, sekitar 20 sampai 30 tahun umurnya. Kalau yang saya tangkap ya, dia itu sempat mengalami yang dimana dia tenggelam di satu itu. Ya, mungkin maaf sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke Bang Aden, ke Kananda. Ya. Aku mendapatkan informasi dari warga sekitar yang dimana banyak sekali sosok yang seakan-akan menyerupai para korban Ya. dan menampakkan dirinya. Ya. Ya itu yang disebut korin sebenarnya. Ya, kalau dibilang gentayangan tidak, Mas ya. Karena emang bukan kejadian yang dimana ada prediksi yang dimana sosok yang gentayangan itu ada ini ya. Alasan-alasannya. Iya, ada alasan. Sedangkan kalau dia itu tidak ada, tapi coba saja komunikasi dulu. Ya. Kananda, awas hati-hati. Bang, hati-hati bang. Davin, takut dia. Dia itu adalah pemancing, Pas ya. Jadi kenapa bisa mengalami tenggelam? Jadi di tengah banyak pemancing yang mancingnya itu nggak hanya di pinggiran waduk saja, tapi dia sampai ke tengah menggunakan kayak kapal kecil. Dia bilang dia mengalami dengan kapal kecil dan itu tiba-tiba itu seakan-akan tuh badannya dia ada yang Mendorong. ya. Itu dari sini pertamanya dia siang mancing jam 3, jadi dia datang berlima, nyebur semuanya, yang bertiga bisa nanjak, yang berdua sampai meninggal.